Siang itu gang kecil di ujung kampung masih ramai oleh suara tongkrongan anak-anak muda. Bobby, si paling banyak omong, tiba-tiba nyeletuk sambil nepuk meja warung. "Guys, mau nggak ngerujak?" Semua langsung nengok. Mata mereka berbinar bukan karena lapar, tapi karena ide receh seperti itu memang paling cocok buat malam minggu yang membosankan. "Boleh juga tuh, tapi buahnya dari mana?" tanya Ucup. Seketika suasana berubah jadi rapat dadakan. Satu-satu mulai keluarin uang receh dari saku celana. Ada yang goceng, ada yang ceban, bahkan ada yang cuma bunyiin koin 1000-an sambil sok paling kaya. "Ini duit gua ya, tandain," kata Bobby bangga. Namun harapan tinggal harapan. Setelah dihitung berkali-kali, uang mereka tetap gak cukup buat beli buah di pasar malam. Disitulah petaka dimulai. Yang gak patungan tugasnya nyari buah di pohon. Celetuk Bobby sambil ngakak. Semua langsung melirik Nando, satu-satunya yang datang modal muka doang. "Ah, sialan. Tahu gitu gua gak nongkrong tadi," gerutunya pelan. Belum lama berjalan, mata tajam, Bobby langsung menemukan pohon mangga besar di pinggir rumah tua yang gelap dan sepi. "Nak, itu ada pohon mangga." Mereka langsung semangat seperti pasukan perang yang nemu harta karun. Nando dipaksa naik ke atas pundak temannya sambil gemetar setengah mati. "Cepet ambil sebelum ketahuan." Daun bergoyang, ranting patah, dan mangga pertama akhirnya berhasil didapat. Semua hampir bersorak, sampai tiba-tiba suara berat muncul dari belakang. "Lagi pada ngapain kalian?" Jantung mereka serasa copot. Di bawah pohon berdiri seorang bapak bertubuh besar dengan senter menyala tepat ke wajah mereka. Keringat dingin langsung turun. Nando yang masih di atas hampir jatuh karena panik. Anu pak, maafin pak," kata Bobby gugup. Suasana hening beberapa detik yang terasa seperti 1 jam. Lalu dengan otak seadanya, Bobby spontan ngomong, "Kita lagi latihan jurus elang berkaki 1 pak, buat lomba." Semua langsung melongo mendengar alasan paling gak masuk akal sepanjang sejarah tongkrongan. Anehnya bapak itu cuma mengernyit, lalu menghela napas panjang. "Oh, kirain maling." Mereka mengangguk cepat seperti ayam dipatok. "Iya pak, olahraga malam." "Ya udah sana pulang. Jangan aneh-aneh lagi." Tanpa banyak kata, mereka kabur sambil bawa 1 mangga kecil hasil perjuangan yang bahkan belum matang. Dan malam itu, rujak gagal dibuat. Tapi cerita memalukan tentang jurus elang berkaki 1 masih jadi bahan ketawaan satu kampung sampai sekarang. "Udah cukup, ini mah. Ya udah kita cari pohon jambu aja. Nak, mangga udah banyak yang jagain," bisik Bobby sambil nengok kanan kiri memastikan suasana aman. Malam itu kampung lagi ramai. Banyak warga nongkrong di pos ronda karena musim mangga baru mulai panen. Gue, Bobby, dan Dot cuma bisa ngelus dada lihat pohon mangga yang buahnya gede-gede bergantungan, tapi dijagain pemiliknya. "Waduh, repot kalau gini caranya," gumam Dot pelan. Akhirnya kami muter ke belakang kebun yang lebih sepi. Di sana ada pohon mangga tua yang cabangnya menjulur sampai pagar bambu. Suasananya gelap. Cuma ditemani suara jangkrik dan angin malam yang bikin bulu kuduk merinding. "Pelan-pelan, nak, loncat," kata Bobby. "Yeay, kena juga." Gue langsung naik sambil nahan ketawa. Daun-daun bergoyang keras waktu kami mulai nyomotin mangga satu persatu. Rasanya deg-degan campur senang. Kayak lagi menjalankan misi rahasia paling penting sedunia. "Gini kek dari tadi, tinggal nyomotin doang," kata Dot sambil masukin mangga ke karung kecil. "Gimana, nak? Aman?" "Aman, Dot. Dapat sekantung juga nggak bakal ada yang tahu ini." "Mah," jawab gue sambil ketawa kecil. Tapi belum juga karung penuh, tiba-tiba cabang yang gue injek bunyi krak. Woi, bruk. Gue jatuh nyangkut di ranting bawah. Iya, leher gue mau patah. "Ya," teriak gue sambil meringis. Bobby dan Dot malah ngakak nggak berhenti. "Hahaha, kenapa nak? Masih hidup," kata Bobby sambil tepuk-tepuk pohon. Karena panik ketahuan warga, kami langsung kabur sambil bawa hasil seadanya. Pas sampai di gardu, kami hitung hasil perjuangan malam itu. "Ada berapa, nak?" "Nih cuma segini, mana cukup buat bertiga, bukan tahunnya kali ya?" "Mana gua tahu," jawab gue pasrah. Lalu semuanya pecah ketawa lagi. Sampai sekarang, malam itu masih jadi cerita paling goblok tapi paling seru yang selalu kami bahas kalau lagi kumpul. Bukan soal mangganya, tapi tentang masa-masa ketika ketawa bareng teman terasa lebih berharga dari apapun.